Film The First Omen memberikan keberanian pada franchise The Omen yang beberapa kali gagal sebelumnya ketika Margaret, seorang wanita muda Amerika, dikirim ke Roma untuk mengambil sumpahnya sebagai biarawati. Keyakinannya terhadap gereja dipertanyakan saat dia menemukan konspirasi yang menakutkan. Bahkan dalam inti ceritanya, justru vaginanya yang diberikan kepada si iblis untuk menjadikan tubuhnya sebagai wadah kehamilan. Sebagai sebuah prequel dari film The Omen yang tayang pada tahun 1976 dan film ke-6 dalam franchise The Omen, kisah asli ini berfungsi sebagai penyegar. Yang paling mencolok dari prequel ini adalah pendekatannya yang tidak biasa seperti kebanyakan film horor-horor pada umumnya. Padahal di beberapa film sebelumnya, franchise ini sudah dinyatakan gagal dan ditinggalkan penontonnya. Pengisahan cerita yang tidak terburu-buru bahkan terkesan lamban, tidak mengikuti konsep horor biasa, dan tidak bertujuan untuk menakut-nakuti dengan jumpscare yang tidak penting. Film ini terbentang sebagai misteri yang perlahan terurai, mengikuti perjalanan menyeramkan Margaret yang kehilangan kepercayaan dan keperawanannya. Bagaimana jika perlindungan agama menjadi penyerangnya? Kerusakannya lebih bersifat internal di sini. Dan jika kalian mengharapkan ketakutan komersial seperti horor-horor pada umumnya, kalian mungkin akan merasa film ini suram, membosankan, tidak efektif, dan berlarut-larut dalam kelambanan setiap adegannya. The First Omen bukanlah film horor biasa yang akan berhasil jika kalian terbuka pada pandangan dewasa tentang ketakutan yang melampaui ketakutan konvensional. Kalian akan menemukan keheningan yang mencekam, malam yang menyeramkan, karakter yang tidak jelas, panti asuhan yang angker, tetapi juga cerita yang berani menyuarakan bahwa sekularisme adalah musuh utama dan fanatisme agama. Satu gereja ternyata adalah pengikut iblis yang menggunakan kekuatan mereka untuk mengendalikan masyarakat. Kalian dianggap tidak normal jika menolak melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan latar belakang tahun 70-an, gaya visual, sinematografi, dan musik retro yang menonjol sejak awal film sungguh sangat memikat. Pendekatannya tidak biasa, tanpa penyalahgunaan unsur supranatural yang terasa mengeksploitasi sebuah hal yang langka dalam genre film ini. Karakter utama wanita sangat kuat dan empati saat dia menghadapi iblis, baik secara sosial maupun lainnya. Permohonan bantuannya menjelang akhir hayatnya terasa sangat pribadi, dan itu sudah selayaknya dia lakukan sebagai seorang wanita yang sedang ketakutan atau berada di ujung kematian. Pekerjaan kamera juga patut mendapat pujian khusus karena berhasil menampilkan Roma yang terasa sangat terisolasi di malam hari. Kalian mungkin berpikir dua kali sebelum memasuki gang-gang gelap yang sunyi seperti yang kalian saksikan di film ini. Semua terlihat natural sekali dengan mempesona dan penuh dengan nostalgia tahun 70-an. Mobil-mobil yang berkeliaran juga sangat-sangat mobil-mobil klasik dan kuno yang sangat menghibur pemandangan mata kalian saat ini. Pertunjukan ini menentang pandangan umum bahwa film horor sebagian besar didominasi oleh bakat artis, pemain, kru-kru yang semuanya berkelas B. Semuanya terjawab ketika kelas B tidak berlaku di sini. Semua terlihat berkualitas dan bahkan bisa dikatakan naik ke kelas A. The First Omen bukanlah film thriller yang konvensional di mana hanya bertujuan untuk menghasilkan sensasi horor murahan. Jika konsep kalian tentang ketakutan tidak dangkal, kalian pasti akan menikmatinya. Inilah horor berkualitas, cerita mumpuni dengan cara detail dan mengejutkan.
film horor tidak terisolasi, bebas bergerak dan berekspresi kemanapun. Walaupun horor dekat dengan popularitas genre pornografi dan penyiksaan, namun kebangkitan film horor seiring gambaran penyiksaan antara manusianya, bukan manusia versus setannya. Jadi, mengapa kita terkejut dengan film ini? Merasa bahwa genre horor telah naik kelas sebagai barometer psikologis masyarakat, mulai mengeksplorasi tema-tema penyiksaan ketika dunia nyata penuh dengan gambaran setan-setan horor semacam itu. Film-film kebanyakan horor hanya berfokus pada setan-setan dan setan. Jarang sekali manusia yang menyiksa manusia walaupun berlatar belakang dengan setan. Film The First Omen berusaha untuk mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat pada kisah mengerikan di balik dinding yang gelap. Pada tahun 1971 di kota Roma yang dipenuhi protes, biarawati muda Margaret Daino bertanya kepada mentornya, Kardinal Lawrence, tentang kekacauan dan kerusuhan di Roma tersebut. Dia menjawab bahwa para pekerja bersikeras tentang kondisi dan upah, sedangkan para pelajar menolak otoritas. Gereja adalah salah satu institusi yang kehilangan kepercayaan dari generasi muda. Jika jawaban ini dijadikan alasan film ini, bagaimana satu gereja full beralih dari pengikut Tuhan kini menjadi pengikut iblis? Film ini memotong antara kekacauan di jalanan Roma dan kekacauan dalam pikiran Margaret. Dia sering dilanda penglihatan mengerikan dan mencoba menjalin ikatan dengan Carlita Sciana, seorang gadis di panti asuhan yang pendiam dan aneh. Namun kita tahu bahwa ada kebenaran di baliknya, karena adegan pembuka film yang sangat menyeramkan menampilkan adegan pendeta senior yang kepalanya terbelah hingga memperlihatkan detail isi otaknya. Suka atau tidak suka, kritikus film dunia mengiyakan bahwa ini adalah film cerita yang konyol, di mana ada banyak pertanyaan daripada jawabannya, terutama karena harus menyelaraskan dengan film Omen yang sudah ada sebelumnya dan menyiapkan sequelnya sendiri. The First Omen dipenuhi dengan gaya dan suasana hati yang mengejutkan, memanfaatkan ketakutan mendalam dengan gambar-gambar yang mengerikan dan mengejutkan. Jika horor tentang kehilangan kendali dan perasaan yang tidak berdaya, maka film ini memang layak disebut sebagai film horor yang sesungguhnya. The First Omen menginspirasi horor Italia dalam hal musik, visual, dan atmosfernya. Mereka menghadirkan penampilan yang dramatis, bahkan melampaui film-film horor biasanya. Meskipun terkadang menontonnya terasa melelahkan karena setiap adegan seolah berjalan dengan begitu lambat. Namun, ini berfungsi sebagai perjalanan mimpi yang ekspresif dan ekspresionis dengan ketakutan yang akan bertahan lama dan pengembangan karakternya yang memang kuat.